wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, alhamdulillah menanggapi dari KBRI, alhamdulillah KBRI telah memfasilitasi kami. Terima kasih pada yang terhormat Pak Dubes Dr. Sujatmiko MA beserta para jajaran. Kami dari PPIBD menanggapi juga isu tentang yang lagi marak saat ini, ini COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, khususnya juga di Indonesia dan juga di Brunei. Nah, maka dari itu, namun sebelumnya kita persilahkan dulu Ketua PPI Brunei Darussalam. Oke, terima kasih kepada Bu Moderator yang sudah memberikan saya waktu, dan sebelumnya ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh jajaran di KBRI dan terutama kepada Pak Dubes kita Bapak Sujatmiko. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala millati Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim untuk membahas beberapa hal tentang topik yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Latif Mukti, Ketua PPIBD yang baru Pak pada periode 2020-2021. Baru saja tiba di Brunei pada Februari lalu. Sebelumnya mengambil degree-nya di Kairo. Seperti itu Bapak. Nah, dan alhamdulillah setelah beberapa lama kami dilantik, beberapa saat, beberapa minggu, kemudian kami telah memilih beberapa teman untuk menjadi rekan kerja kami dalam kabinet tahun ini. Telah kami beri nama kabinetnya Kabinet Produktif. Ingin bersilaturahim ke KBRI tetapi terhambat dengan adanya isu yang sedang marak ini, Pak. Sebenarnya tentang COVID-19 atau tentang virus ini, tentang topik ini sudah banyak yang membahas. Semalam juga kami perwakilan beberapa PPI negara, PPI di seluruh negara dan beberapa perwakilan dari Indonesia sudah mengadakan temu wicara dengan Pak Menteri BUMN, Erick Thohir. Beliau semalam memberi waktu kami sekitar 2 jam berbincang-bincang dengan beliau bertanya tentang apa langkah ke depannya setelah Indonesia terkena imbas dari COVID-19 ini gitu, Pak. Tetapi semua informasi sudah bisa kita saring, bisa kita dapatkan, tetapi akan lebih tenang ketika kami mendapat wejangan dan arahan serta tanggapan dari Pak Dubes sendiri mengenai COVID-19 ini. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama terima kasih kita bisa bertatap muka, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kendati kita belum bisa secara fisik bertatap muka, tapi saya yakin dengan kecanggihan IT yang ada, kita tidak mengurangi rasa kedekatan kita. Sebelum saya lanjutkan, ini kapan Latif selaku Presiden PPI sekarang, kemudian ada Jihad, ada Kafia, kemudian rekan-rekan mana lagi nih? Warda, Yamina. Nah itu teman-teman dari UNISA. Dan di UBD sendiri ada saya, Cynthia, Pak. Kemudian Panani, ada juga Rati, Kevin, Denny. Ada juga Mbak Mazarina. ya. Mazarina. Yang sedang di Indonesia, Pak, mengikuti langsung ada Mas Alfaina. Oke. Beliau saat ini sedang berada di Indonesia. Oke, baik. Ya, terima kasih, saya lanjutkan. Jadi pertama kita syukuri karena Allah memberikan waktu kepada kita untuk berjumpa kendati melalui sarana
Zoom ya. Kedua, kita semuanya memang harus prihatin dengan wabah yang menimpa dunia pada kali ini, tidak terkecuali negara kita yang kita cintai, Indonesia. Ini merupakan sebuah pandemi yang sudah di mana-mana terjadi. Saya yakin kawan-kawan semuanya, anggota PPI yang belajar di Brunei, semuanya well informed, semua membaca, semua mengetahui perkembangan terjadi. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang terjadi di dunia dan di Brunei ini. Tetapi yang perlu kita tegaskan adalah selain kita prihatin, maka saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan seluruh warga kita yang ada di Brunei ini, termasuk juga kawan-kawan dari PPI, untuk senantiasa menjaga diri masing-masing, ya, agar kita semuanya terbebaskan dari virus corona ini. KBRI sudah beberapa kali melalui media sosial menyebarkan berbagai informasi, mulai dari bagaimana cara-cara kita dapat menghindarinya, mulai dari bagaimana kita tidak saling berjabatan tangan, kita tidak saling berdekatan, kita senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan lebih sering, dan seterusnya dan seterusnya. Kita selalu berikan informasi itu melalui media sosial yang ada, dan ini akan kita update terus. Oleh karena itu saya minta rekan-rekan PPI dari waktu ke waktu sering membuka situs-situs atau media sosial baik yang dimiliki oleh KBRI maupun media sosial milik saya sendiri. Nanti tolong segera sering-sering dibuka, apakah itu Instagram, Facebook, ataupun YouTube channel. Semua informasi kita salurkan ke situ, dan ini akan penting bagi seluruh warga kita yang ada di Brunei. Dan apa yang kita lakukan sementara ini, alhamdulillah memberikan atau mendapatkan apresiasi dari pemerintah Brunei Darussalam, bahwa kita Indonesia menjadi salah satu kedutaan yang aktif menyebarkan informasi kepada warganya yang ada di Brunei maupun di Indonesia. Saudara sekalian, tentu kita harus sama-sama paham bahwa di negara kita walaupun datangnya terlambat korban yang positif, namun data-data dari hari ke hari menunjukkan belum ada tanda-tanda penurunan jumlah yang positif. Dari catatan yang saya miliki, perlu saudara ketahui, ada 4 warga kita di Brunei yang sudah positif terjangkit, tapi alhamdulillah 3 di antara sudah sembuh, 1 masih dirawat. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi yang positif, baik warga Brunei maupun warga kita. Oleh karena itu saya minta semuanya mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tidak perlu keluar kalau tidak penting sekali. Kalau memang harus keluar, maka harus menjaga diri. Terus waspada dengan sekelilingnya, menjaga kesehatan masing-masing, masukkan asupan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Dan saya yakin juga tidak ada kuliah kan sekarang ya, melalui online semuanya. Jadi patuhi semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan badan, olahraga di rumah masing-masing atau di kos-kosan masing-masing. Jadi saya yakin dengan begini maka kita semuanya bisa terhindar dari wabah ini. Dan ini juga kesempatan yang bagus bagi Anda semuanya sebagai mahasiswa, tentu yang biasanya dalam 1 hari bisa kemana saja, sekarang kesempatan yang bagus untuk mengurung diri di kos-kosan, di kamar, atau mungkin di perpustakaan, untuk meningkatkan jumlah bacaannya, ya, untuk meningkatkan jumlah tulisan-tulisannya, tulisan ilmiah, untuk meningkatkan ide-idenya yang nanti bisa membantu selesainya studi masing-masing secara minimal. Syukur-syukur kalau bisa membantu apa yang bisa dilakukan oleh PPI di Brunei untuk membantu rakyat kita yang sekarang menghadapi musibah, ya. Jadi saya kira itu singkatnya. Yang penting jaga diri, jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan sampai terjadi wabah ini pada Anda semua yang di Brunei. Sementara kita prihatin dulu, ya, belum ada penerbangan-penerbangan ke Indonesia dan negara lain, dan bahkan Indonesia sudah memberikan himbauan agar masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk di Brunei ini, termasuk PPI, untuk tidak bepergian kemana-mana, termasuk untuk cuti untuk lebaran di kampung halaman. Dan memang tidak mungkin karena belum ada pesawat, ya.
Nah, KBRI sedang melakukan langkah-langkah juga untuk mengantisipasi sekiranya ada warga kita yang perlu pertolongan. Dan saya pikir ini PPI dapat bisa berperan untuk membantu memantau kondisi warga kita yang lain yang kira-kira perlu pertolongan. Kita sudah 2 kali memberikan pengumuman kepada warga kita, terutama yang memerlukan masker misalnya. Yang memerlukan masker silahkan bisa menghubungi KBRI, kita siapkan untuk yang membutuhkan dengan gratis. Tetapi ada caranya misalnya. Kita juga menyiapkan sabun cuci tangan bagi yang memerlukan, silahkan dapat menghubungi email yang sudah disampaikan KBRI melalui medsos-medsos. Kita juga terus memonitor warga kita yang bermasalah, misalnya yang kontrak kerjanya sudah habis atau visanya habis. Kemarin kira-kira seminggu yang lalu sudah kita catat ada 112-an warga kita yang visanya habis, atau warga kita yang sedang berekreasi ke Brunei yang tidak bisa pulang. Nah, itu kita lakukan pendataan dan kita bantu dengan pihak imigrasi Brunei supaya mereka dapat terus dijaga legalitas keberadaannya di Brunei. Kita juga mengimbau seluruh masyarakat kita yang terkena dampak, misalnya yang bekerja di restoran atau di jasa-jasa kegiatan usaha lain, untuk senantiasa sabar. Karena ada juga yang gajinya dikurangi, ada juga yang jam kerjanya atau hari kerjanya dikurangi, dan kita minta warga kita bersabar menerima keadaan ini. Sekaligus KBRI juga akan melakukan upaya-upaya kepada majikan masing-masing agar tidak ada yang melantarkan warga kita dalam situasi yang sulit ini. Saya kira inilah singkat dari saya. Yang penting tolong jangan lupa KBRI siap membantu apapun yang diperlukan. Tetap kita doakan semuanya sehat, tidak ada yang terkena wabah ini, ya. Dan justru untuk PPI kawan-kawan semuanya, justru sekali lagi saya ulang, sering di rumah bisa banyak membaca, banyak menulis, banyak berkreasi. Jangan sampai malah digunakan untuk yang lain. Nah, sebagai orang tua, sebagai bapak, tentu jangan sampai waktu yang kosong ini justru digunakan yang tidak bermanfaat. Misalnya meningkatkan jumlah waktu untuk main game misalnya di gadget. Nah, tentu ini mudah-mudahan tidak, ya. Gunakan untuk membaca, menulis, riset. Bahkan kalau Anda sudah bisa membuat tulisan-tulisan ilmiah, nah ini kesempatan yang bagus untuk melakukan riset, menulis, mempublikasikan. Inilah kira-kira saran saya bagi semua anggota PPI. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, tingkatkan belajar, dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita semuanya aman. Dan juga kita doakan semuanya warga di dunia ini, termasuk Indonesia yang ada dimanapun berada, mudah-mudahan yang belum terkena penyakit ini semuanya terhindar, dan yang sudah kena kita doakan bersama-sama mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan angka kematian yang ada di Indonesia dari wabah ini semakin kecil, dan kalau bisa tidak ada. Yang ada adalah jumlah peningkatan yang sembuh. Dan kita doakan juga mudah-mudahan masyarakat kita yang kena dampak ekonomi dari virus ini dapat segera bangkit kembali. Kita doakan negara kita, negara besar, tidak memiliki dampak yang terlalu parah atau jelek daripada krisis ini. Tidak bisa terhindari, global akan mengalami krisis ekonomi. Tidak bisa terhindari, perkembangan ekonomi akan turun semuanya. Kita pun juga sudah diproyeksikan turun, tapi kita sudah mendengar, kita syukuri juga, kita belum sampai pada negatif growth, perkembangan negatif. Kemarin ramalan terakhir kita diramalkan akan tumbuh 0,5% dari yang sebelumnya 5%. Saya kira ini hal yang bagus. Selama itu kita lihat negara-negara Asia yang lain banyak yang sudah merah, artinya negatif pertumbuhan. Jadi kita tetap akan mengalami dampaknya, tapi kita berharap ekonomi kita tidak akan terlalu separah krisis-krisis ekonomi yang pernah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita doa bersama, sekali lagi yang di Brunei, kita patuhi semua yang diberikan peringatan-peringatan oleh pemerintah Brunei, kita patuhi protokol kesehatan bagaimana kita menjaga diri, dan insya Allah kita semuanya sehat walafiat. Nah, saya ingin apakah ada hal-hal yang ditanyakan oleh saudara-saudara semuanya. Kasus ya Pak di Brunei ini, kemudian 3 tadi kata Bapak sembuh alhamdulillah.
alhamdulillah, dan 1 masih dalam karantina. Kemudian info-info terkait misalnya ada ekspansi kerja sama ekonomi 2 negara ini, seperti yang Bapak programkan, gebrakan baru dari Bapak itu maksudnya bulan Februari kemarin ada jalur laut untuk pengiriman barang dan ekspansi ekonomi kerjasama antara Brunei dan Indonesia. Apakah itu berhenti juga, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Secara umum kegiatan ekonomi pasti berdampak. Ya, kita sedang monitor secara umum apakah wabah ini sampai mengurangi volume ekspor kita ke Brunei. Ya, terutama bahan-bahan kebutuhan pokok. Dan kita sementara ini dapatkan informasi, alhamdulillah belum berpengaruh yang signifikan. Ini hal yang perlu kita syukuri. Kemudian juga kita mencatat kemarin bahkan banyak peningkatan, terutama di sektor-sektor yang lain, otomotif misalnya. Ekspor kita ke Brunei semakin meningkat, dan bahkan akhir tahun kemarin tercatat ekspor kita sudah naik lebih dari 100%. Itu saya kira hal yang bagus. Kaitannya dengan upaya KBRI untuk meningkatkan perdagangan melalui shipping line langsung, ini memang akan ada dampaknya, ya, karena orang yang bekerja di pelabuhan juga berkurang di Brunei sendiri dan juga di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri dampak atau masalah yang dihadapi sekarang adalah kita belum bisa merealisasikan, karena kapal yang direncanakan datang itu, kapal PLD adalah kapal yang semestinya berlayar dari Jakarta ke Natuna. Nah, kapal ini sebetulnya adalah kapal subsidi pemerintah, disubsidi berlayar secara rutin dari Jakarta ke Natuna, karena memang dari aspek ekonomi tidak ada untungnya kalau bisnis suruh berjalan sendiri. Oke. Tadi Bapak menyampaikan bahwa lebih baik tidak mudik dulu. Nah, ini rekan-rekan perlu diketahui, Bapak Dubes ini orang Tangerang, sekampung kota lah sama saya dari Kabupaten Tangerang, yang sekarang ini memberlakukan PSBB. Halo? Ya, saya mendengar. Oh, bisa dilanjut ya, Pak? Oke. Yang memberlakukan PSBB. Nah, ini Bapak sendiri nanti akan pulang kampung juga, atau Lebaran di sini, Pak, bersama bersama jajarannya? Terus bakal ada nggak sih, Pak, aturan yang Bapak akan keluarkan, misalnya dengan tegas bahwa tidak boleh mudik dulu, gitu? Mengingat terakhir tadi di grup juga ramai dibicarakan bahwa Kementerian Kesehatan itu telah mengeluarkan aturan bahwa orang asing yang datang ke Brunei harus membayar sebanyak $1.000 Brunei, Pak, $1.000 untuk biaya karantin. Jadi biaya tes. Kementerian Kesehatan Brunei tidak menanggung atau tidak menggaransi bagi siapa saja yang orang asing datang ke Brunei untuk karantin, maka mereka harus bayar sendiri. Nah, itu silakan, Pak. Oke, ini saya semuanya, jangan ditanya apakah mau lebaran ke kampung, mau terbang sendiri, kita begini. Nah, jadi itu ya, poin penting. Oke, Pak. Nggak usah ngomongin soal pulang kampung, nggak usah ngomongin soal mudik. Tidak ada pesawat, tidak ada bis Damri, ya. Mau berenang boleh, berenang di laut boleh. Ya. Jadi inilah kondisi yang kita hadapi. Jadi sebetulnya larangan pulang pun atau himbauan mudik pun, ya sebetulnya mau pulang memang nggak ada modanya, nggak ada. Jadi itulah makanya ya sudah, kita di sini saja, kita syukuri, kita nikmati. Tapi juga jangan lupa, walaupun kita nggak bisa mudik, kan kita bisa nelpon, kita bisa pakai Zoom, pakai WhatsApp dengan saudara kita, orang tua kita, ya. Jadi tetap aja silaturahim, saling maaf-maafkan masih bisa teruskan, ya. Jadi kita yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar juga tidak boleh masuk ke dalam, ya. Itu tolong dicatat, ya. Yang sedang kita usahakan, nah ini kawan-kawan, yang kita usahakan adalah bagaimana kita mengatasi orang-orang Indonesia yang sudah di sini tidak bisa pulang. Tadi saya sebut, ada beberapa orang yang ke sini berkunjung, wisatawan,
tapi kemudian nggak ada pesawat, nggak bisa pulang. Atau orang kita sudah di sini, kontraknya habis, nggak bekerja lagi, nganggur, nggak ada tempat tinggal, nggak ada yang bayar. Atau ada lagi, kemarin saya dapat laporan, nah ini mudah-mudahan tidak lagi terjadi, kita prihatin, ya. Kemarin saya dapat telepon, ada 12 orang kita yang di penjara sudah dibebaskan. Ya, ini bad news juga, orang kita dari penjara dibebaskan. Tapi terus mau dikemanain? Penjara tidak bisa menampung lagi, kan sudah bebas. Maka kita sedang pikirkan bagaimana KBRI akan menampungnya. Tapi menampung itu ada risikonya juga. Risiko dia keluar, risiko dia ini lari, risiko otomatis kita harus memberikan makan setiap hari, nanti pulangnya bagaimana, ya. Ini yang KBRI sekarang sedang jajaki. Ya, jadi KBRI sekarang sedang menjajaki untuk penerbangan khusus dari Brunei ke Jakarta dengan menggunakan Royal Brunei Airlines khusus untuk orang-orang warga kita yang stranded tadi. Ya, berarti mahasiswa nggak bisa ya jadikan harapan. Jadi khusus yang bermasalah tadi itu akan sedang kita jajaki pesawatnya, dan kita juga akan tanya si pihak Brunei-nya, bisakah mereka pulang dites dulu, jangan sampai pulang malah bawa penyakit, nanti kasihan juga saudaranya, keluarganya yang di Indonesia, ya kan? Jadi kita akan tes dulu di sini, bagaimana nanti supaya samsat aman. Sampai di Indonesia kita juga harus koordinasi, bagaimana Indonesia mempersiapkan kepulangan mereka dengan seluruh protokol kesehatan COVID yang ada, ya, termasuk karantina. Jadi andai kata pun Anda mau pulang kampung nanti dengan berenang, ya, begitu nanti keluar dari air, jangan diharap ketemu dengan orang tua juga. Iya, Pasti akan dikarantina juga. Nah, sekarang di daerah-daerah sudah mulai menerapkan siapapun yang pulang kampung, ya siap sama ya pulang kampung liburnya 2 minggu, dikarantina 2 minggu, ya sampai mau nggak ada gunanya. Ya, jadi udahlah untuk sementara semuanya kita tidak usah berpikir untuk pulang kampung. Kita konsentrasikan saja di sini, bekerja, belajar dengan baik, komunikasi kita jalin dengan saudara kita, keluarga kita, orang tua kita dengan komunikasi IT yang ada. Ya, itu satu. Lah yang kedua, tadi disebut-sebut biaya $1.000 itu bukan untuk orang asing yang ke sini, itu untuk tes COVID-19. Jadi kalau ada orang asing terpaksa ke sini, nggak tahu pakai apa, kan sekarang ada pesawat juga dari Kuala Lumpur ke sini. Ya, dia akan dites. Tesnya itu bayar sendiri, itu yang disebut 1.000 BND tadi. Ya, setelah dites bukan dia dilepas, tapi dia harus dikarantina juga 2 minggu. Ya, di hotel atau di mana, di Wisma Atlet. Siapa yang bayar? Bayar sendiri juga. Jadi ke sini harus dites, kemudian 14 hari di karantina, membayar biaya sendiri. Setelah nanti dinyatakan positif atau dinyatakan negatif, boleh baru pergi ke masyarakat umum. Tapi kalau nanti dinyatakan positif, kena, ya dia harus masuk juga rumah sakit. Nah, di situ baru pemerintah Brunei membayar, ya, selama dirawat untuk yang sudah positif. Tapi kalau belum positif, ya bayar sendiri, kemudian 14 hari bayar sendiri. Jadi jangan dibalik ya. Jadi, tapi kemungkinan itu tidak banyak, karena pesawat aja kalau dari kita nggak ada. Kecuali ini nanti pesawat yang sedang kita nego dengan RBN nanti dan pemerintah Brunei itu adalah satu, memulangkan warga kita yang sangat urgent perlu bantuan ke Indonesia. Dari Indonesia ke sini ada 2 kemungkinan. 1, kosong pesawatnya. Oleh karena itu biaya tiketnya nanti kalau jadi mahal. Sudah dihitung PP itu walaupun ada 1 arah. Kemungkinan yang kedua adalah membawa orang Brunei yang masih stranded di Indonesia. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan. Jadi jangan sampai ada PPI nanti yang menjadi urgent harus dipulangkan. Dipulangkan itu misalnya sakit, atau dipulangkan itu misalnya keluar dari penjara, kan nggak ada anggota PPI dari penjara. Ya, oke. Menanggapi berita yang ada di Indonesia terkait langkah-langkah pemerintah, baik daerah, provinsi maupun perangkat desa, kecamatan dan sebagainya, ada beberapa program yang mereka ajukan, yang mereka berikan bagi masyarakat yang terdampak atau pengaruh
wabah tersebut dengan adanya bantuan-bantuan secara finansial yang diberikan kepada mereka. Kebijakan tersebut juga sempat viral di medsos terkait pengumuman dari Bapak Jokowi untuk WNI ada wacana untuk memberikan bantuan pada WNI yang kalau tidak salah itu di Malaysia, mungkin negara-negara lain belum termasuk dalam listnya. Nah, kami di sini terkhusus WNI yang ada di Brunei Darussalam, baik pun itu yang mahasiswa atau pengusaha yang ada di negara ini tentu merasakan efek atau dampak yang sangat besar bagi aktivitas ataupun bagi ada pengusaha yang memiliki usaha sehingga terkendala usahanya. Di UNISA sendiri alhamdulillah sebagai mahasiswa banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh UNISA sendiri melalui EGP, adanya beberapa bantuan sembako makanan bagi mahasiswa yang tidak bisa keluar atau tidak bisa bekerja, khususnya untuk mahasiswa internasional. Begitupun juga orang-orang Brunei tersendiri ada yang menyalurkan bantuan melalui teman-teman ketua PPI berupa sembako, makanan, paket makanan dan sebagainya. Pertanyaan saya, mungkinkah apakah ada wacana langkah-langkah dari KBRI melihat sejujurnya mahasiswa ini semuanya tidak beasiswa, sebagian memang ada yang biaya sendiri, bahkan keluarganya di Indonesia terdampak atau merasakan kesusahan dari dampak wabah COVID ini. Nah, kalau pertanyaan saya, langkah-langkah KBRI untuk menangani teman-teman yang mungkin warga-warga yang mungkin dikurangi gajinya atau tidak bisa bekerja, khususnya WNI atau TKI yang ada, apa langkah-langkahnya Pak? Apakah ada khusus dari pusat sendiri, dari pemerintah Jokowi? Oke, jawabannya begini. Jadi betul pemerintah pusat sedang mewacanakan itu. Dan kita di KBRI sudah melakukan langkah-langkah juga untuk mengantisipasi kalau sampai ada situasi yang terburuk. Dan itulah maka KBRI sudah mengajukan. Jadi sekarang tuh ada masalah besar ya. Masalah pertama, seluruh kementerian sekarang tuh diminta untuk memotong anggaran besar-besaran. Itu satu. Jadi KBRI juga termasuk. Maka nanti tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh kantor. Itu satu. Ya, termasuk nanti mungkin kalau Ramadan biasanya kita buka puasa bersama, ya. Ini di samping tidak boleh rame-rame juga sudah tidak ada. Kalau nanti Lebaran biasanya kita kumpul-kumpul ribuan orang di KBRI. Sekarang saya beritahu kita sudah diambil semuanya duitnya oleh pusat. Tarik. Kita bisa Agustusan, bisa perlombaan, bisa resepsi. Duitnya pun dananya sudah dikembalikan ke Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan keramaian memang tidak boleh. Dan anggarannya memang jelas dipotong besar-besaran khusus untuk penanggulangan wabah ini. Ini satu hal. Ya. Tapi hal yang kedua adalah ini komitmen Presiden Joko Widodo bahwa salah satu nawacitanya itu mengatakan bahwa negara akan hadir dimanapun berada untuk membantu, melayani, melindungi warga negaranya. Nah, karena itulah maka sudah diwacanakan pemerintah selain akan memberikan santunan-santunan kepada warga kita yang di Indonesia, akan juga yang ada di luar negeri kalau memang betul-betul terpaksa mendapatkan dampak yang luar biasa. Nah, itulah makanya KBRI di Bandar Sri Begawan juga sedang mengajukan anggaran-anggaran. Jadi satu sisi kita dipotong bermiliar-miliar dikembalikan, tapi kita juga punya kepentingan jangan sampai ada warga kita yang nanti keleleran, yang kelaparan, yang tidak punya makan, tidak punya tempat. Nah, itulah kita sudah rencanakan. Ya, jadi kita mengembalikan anggaran ke Jakarta karena dipotong, tapi kita mengajukan juga untuk ada anggaran. Paling tidak misalnya kalau ada keperluan makanan yang memerlukan, kita bisa ada anggarannya. Atau barangkali perlu ada sembako
sekedarnya untuk sehari-hari kita ada anggarannya. Ya, jadi kita sedang mengupayakan itu, ya. Mudah-mudahan anggaran itu tidak terkalahkan dengan kebutuhan yang lebih urgent dan mendesak yang lain di Indonesia. Tapi di Brunei ini saya pantau terus, entah warga negara kita sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai TKI, saya lihat sampai sekarang alhamdulillah belum ada tanda-tanda yang sangat parah yang memerlukan bantuan. Tapi manakala nanti ada, jangan segan-segan, silahkan lapor ke KBRI dan kita akan deteksi apakah betul ini urgently needed gitu. Kita tidak semerta-merta langsung kita kasih aja kita bagi, enggak. Kita akan lihat betul apakah betul-betul memerlukan. Karena anggaran ini di Indonesia juga sangat diperlukan. Dan saya dan kita semua patut kita syukuri warga kita yang di Brunei ini alhamdulillah warga yang baik-baik semuanya, dan pekerjaannya pun juga pekerjaan yang syukurlah tidak terlalu parah dibanding dengan misalnya yang di Malaysia, ya. Kita lumayan bagus di sini. Jadi kita doakan mudah-mudahan tidak ada satupun warga kita termasuk PPI yang nanti mengalami masalah-masalah begini. Ya, tapi kalau ada silahkan ke KBRI menyampaikan informasinya, menyampaikan masalahnya, sampai nanti kita akan tim. Jadi kita sudah ada tim di KBRI. Ya, kita pun sudah bentuk namanya contingency plan. Rencana tanggap darurat kita udah punya. Artinya kalau misalnya parah, semakin banyak korban, semakin banyak yang meninggal, kita dikurung semua. Jadi kita pun sudah punya namanya tanggap darurat. Sampai yang paling parah itu apa? Kita harus rame-rame evakuasi pulang ke negara kita. Kita udah siapkan itu, ya. Tempat penampungan pun sudah kita siapkan. Kita mengusulkan anggaran juga untuk beli kasur rame-rame, beli bantal. Kita sudah mulai mikirkan gimana kita mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok. Kita sudah mulai melakukan upaya-upaya kalau nanti harus sewa bis dari Kuala Belai, dari Temburong untuk diangkut, seperti apa biayanya. Kita sudah memikirkan gimana aula itu KBRI terpaksa digunakan untuk pengungsian, ya, sampai penggunaan pesawat ke Indonesia atau penggunaan kapal laut. Jadi itu kita lakukan, sudah siap semuanya. Tetapi kita monitor dan sekali lagi kita syukuri sampai sekarang ini belum sampai ke situ, ya. Jadi itulah saya bilang tadi, mudah-mudahan dengan kawan-kawan semuanya PPI bisa berperan di sini, memantau kiri kanan adakah informasi yang perlu disalurkan ke KBRI, ya. Dan jangan lupa terus memantau medsos-medsos KBRI, medsosnya Dubes, ya. Subscribe itu, YouTube-nya Pak Dubes itu. Hah? Pak Sujatmiko. Udah tahu kan, pakai J Sujatmiko subscribe biar nanti tahu kalau ada apa-apa pengumuman, ya. Kita bagi-bagi masker kita umumkan, kita bagi-bagi sabun kita umumkan, ya. Jadi supaya tahu apa yang terjadi. Jadi KBRI punya YouTube, punya Facebook segala macam, supaya kita well informed terus, ya. Itu, silakan yang lain. Oke Pak, izin masuk bertanya Pak. Indonesia ini termasuk sebagai negara yang sedikit telat kemasukan virus corona. Dan sampai sekarang tadi Bapak mengatakan bahwasanya belum ada progres penurunan jumlah mereka yang terkena gitu Pak. Bahkan akhir-akhir ini terhitung menanjak gitu Pak. Lalu saya mengutip beberapa media yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini tergolong negara yang kurang baik atau bahasa kasarnya buruk dalam penanganan virus ini gitu Pak. Mohon meminta tanggapan dari Pak Dubes. Sebetulnya pertanyaannya ke saya, ke Jakarta, ya. Tapi gini, yang penting gini. Jadi ada plus minusnya, ya. Plusnya jumlah korban positif negara kita kecil dibanding dengan jumlah penduduknya, ya. Kalau kita ngitungnya sampai terakhir kemarin catatan saya itu 5.136. Jumlah itu kecil dibanding dengan penduduk kita, ya. Tapi kita nggak boleh bangga. Tetap aja ini korban, ya. Yang kita prihatin adalah jumlah yang meninggal itu loh, kok banyak, ya kan? Dan masih lebih banyak dibanding dengan jumlah yang sembuh. Nah, itulah kalau Anda bertanya begitu,
Ya, saya kira sudahlah, kita doakan saja. Mudahan negara kita belajar semuanya, dari medical sistem medical kita, dokter-dokter kita, yang mudah-mudahan kita belajar. Kita pahamilah memang ini suatu pandemi, suatu virus yang obatnya juga belum ada. Kita pun juga tidak selalu siap dengan apa namanya itu APD macam-macam lah. Memang kita tidak siap dengan itu. Ya, kita tidak usah pinpoint atau mengarahkan kelemahan kita, tapi memang kita harus sadari kelemahan itu ada, dan kesempatan inilah kita untuk berbenah diri. Kita melihat misalnya Singapura itu lebih awal diketahui banyak yang positif, ya kan? Kita hanya akhir-akhir aja kan waktu itu kan ya, wah kita aman nih, tapi ternyata kita dapat juga, dan trennya langsung seret-seret tiap hari, bahkan sampai ratusan, ya. Singapura juga angka kematian rendah, Brunei juga angka kematian rendah. Jadi memang kita harus akui dari segi fasilitas kesehatan, kelengkapan kesehatan, kecanggihan tim-tim kita, profesional kita, memang kita harus akui kita perlu belajar banyak. Ya, tapi tidak ada poinnya juga lah kita menyalahkan misalnya tim kesehatan, tidak ada gunanya lah. Kita belajar aja dari sini apa yang bisa kita lakukan, ya. Tapi coba lihat misalnya Amerika Serikat sekarang ranking 1 tuh, Amerika Serikat justru mengalahkan Cina, letaknya atau asalnya daripada Mbak Corona itu, ya kan? Cina paling banter menembus angka 82 ribuan. Amerika Serikat sekarang sudah menembus angka lebih dari 650 ribu. Bayangin aja, yang meninggal sudah lebih dari 28 ribu orang. Coba, ini Amerika Serikat. Yang kalau saya lihat datanya di sini menyusul di bawahnya Spanyol yang juga besar, Italia, Prancis, Jerman, yang semua ini angka kematiannya puluhan ribu. Amerika Serikat lebih dari 28 ribu, ya. Spanyol lebih dari 18 ribu, ya. Italia lebih dari 21 ribu, Inggris lebih dari 12 ribu. Banyak kan dibanding penduduknya. Kita yang meninggal tercatat sekarang ini, catatan saya yang belum terupdate, 469 orang meninggal, ya. Saya bandingkan dengan jumlah penduduk, ya masih sedikit. Tapi kan itu manusia, masa manusia meninggal kita anggap ringan, kan enggak. Jadi sekali lagi, ya udahlah, ini PR kita lah. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita belajar dari kasus ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk nanti ke depan kita lebih siap lagi menghadapi, dan kita lebih siap lagi. Dan jangan lupa, bukan hanya pemerintah atau sektor kesehatan, jangan lupa tabiat bangsa kita sendiri, disiplin saudara kita sendiri itu lebih penting. Jadi kalau meningkat yang positif, jangan disalahkan juga orang medical, tapi pencegahannya yang belum sempurna. Siapa yang mencegah? Ya kita semuanya, ya kan? Sudah tidak boleh rame-rame, tetap rame-rame, benar kan? Sudah tidak boleh mengadakan pesta pernikahan, tetap aja kebelet pengen nikah rame-rame, ya kan? Sudah dibilang tidak boleh begini, tetap aja tamasa bareng-bareng. Jadi kita sendirilah perlu ada education, ada pendidikan bagaimana kita patuh dengan yang namanya protokol kesehatan yang diberikan itu. Jadi bukan pemerintah juga, tapi warga kita belajar, ya. Itulah kita salut untuk saudara-saudara kita, warga kita, baik pribadi maupun lembaga-lembaga swasta, siapapun yang sudah rame-rame ini, ada yang nyemproti antiseptik rame-rame, ada yang bagi-bagi makanan rame-rame, mengumpulkan dana rame-rame. Jadi ini juga suatu hal yang positif, bangsa kita dengan dorongan instan bisa langsung bersama-sama. Mari ini masalah kita bersama-sama, mari kita atasi bersama-sama. Dan bahkan kalau kita lihat TV kan macam-macam tuh, ada yang Pak RT, Bu RT teriak-teriak, ada yang bawa sapu mukulin orang. Sekarang polisi-polisi kalau ada orang yang melanggar naik motor itu, ya, ada yang di push up. Jadi inilah cara kita masih tradisional. Jadi warga kita memang banyak, dan level of education-nya juga beda-beda. Jadi kita tidak usah lah nyalakan siapa-siapa, tapi yang penting kita berdoa, kita semuanya belajar dari sini apa yang bisa kita perbaiki. Mohon izin Pak Sujatmiko, perkenalkan saya Gamal Kevin Aliga,
student exchange dari Pekalongan yang saat ini sedang belajar di UBD. Ya. Saya memiliki pertanyaan berkaitan tentang visa, Pak. Sampai saat ini saya memang belum memesan tiket pesawat karena selain pesawatnya tidak ada, saya juga masih khawatir tentang kepulangan yang lebih banyak resikonya untuk pulang. Sedangkan 3 hari yang lalu saya sudah ditanya berkaitan kepulangan oleh UBD, kapan tiket pesawat saya, kapan tanggal saya akan pulang, dan saya hanya bisa menjawab saya akan pulang setelah Lebaran tanpa menyebutkan tanggal pastinya. Untuk kepulangan saya yang tertunda, saya tidak ada masalah. Tapi saya lebih khawatir tentang visa yang akan kadaluarsa pada 31 Mei. Oke, gak usah khawatir, langsung saya jawab. Urusan visa yang mati karena ini bukan kesalahan masing-masing pribadi kita, segera lapor KBRI. Nanti KBRI akan bantu dengan pihak imigrasi untuk menyelesaikannya. Ya, kalau UBD tanya kapan pulangnya, lo memang berenang gitu jawabnya. Sudah berenang gitu ya. Yang penting sampaikan saja kami siap pulang manakala sudah ada moda transportasi apapun, darat, laut, udara, kita siap pulang ya. Soal visa nanti silakan KBRI. Kemarin contohnya 112 orang udah selesai tuh. Ya, jadi kita pendekatan dengan imigrasi Brunei, tolong ini visanya habis, jangan ditangkap, jangan dimasukin penjara karena bukan kesalahan mereka. Dan alhamdulillah kita sudah punya kerjasama dengan baik dengan pihak imigrasi. Jadi visa beres tapi lapor, jangan diem aja. Ya, lapor ke KBRI nanti dibantu. Oke? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada satu lagi? Sepertinya di Brunei ini merupakan negara yang paling sukses untuk menanggulangi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui dalam hampir 2 minggu terakhir ini hanya ada 1 kasus baru, gitu Pak. Jadi kan teman-teman di Indonesia bertanya gitu, apa langkah-langkah preventif yang masif yang dilakukan oleh pemerintah Brunei ini untuk menanggulangi virus tersebut gitu Pak, dan apa yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan di Indonesia gitu Pak? Ya, penduduknya Brunei kecil, jadi mudah untuk mengelolanya. 1. Kedua, wilayahnya juga kecil, ya kan, mudah mengontrolnya. Kita 1 kecamatan saja udah berapa orang? Ada 1 kecamatan yang mungkin mendekati 1 juta ya, 1 kecamatan. Apalagi kabupaten, apalagi provinsi. Katakanlah Jawa Timur, Jawa Barat yang penduduknya lebih dari 40 juta. Ya, jadi pertama faktor jumlah penduduk yang banyak dan yang sedikit, yang sulit dengan yang mudah mengontrol. Yang kedua, kawasan yang kecil dan yang gede. Yang kecil ya kalau kita kawasan Brunei, Bandar Muara tentu mudah sekali mengontrolnya. Pusat-pusat keramaian bisa terdeteksi di mana. Mallnya bisa kita lihat berapa biji mallnya. Pasarnya bisa kita lihat dengan mudah. Tapi kalau di Indonesia luas, ya itu. Nah kemudian faktor yang barangkali perlu kita ingat di Brunei ini kan kasus pertama muncul mereka yang kemarin pulang dari Kuala Lumpur yang mengikuti jamaah tabligh. Nah ini yang kita pelajari, yang barangkali bisa kita pelajari. Begitu orang datang, ya 1 orang dinyatakan positif, ya Brunei langsung melacak 1 orang positif itu ketemu siapa saja. Nah, ketemunya itu dilacak semua dan dites semua. Terus berantai sampai ketemu berapa orang. Jadi mengembangkan kasus dengan melalui yang sudah terdapat positif dengan siapa yang sudah ditemuin. Mulai dari keluarga terdekat, anak istri atau suami istri, anak-anak sampai saudara tetangga-tetangga. Nah, kemudian rantainya terus diperluas. Itu yang kita lihat manjur. Di Indonesia hal itu mungkin bisa dilakukan, walaupun tidak semudah atau tidak seberhasil di Brunei. Karena itu tadi, karena 1 orang di Brunei mungkin bisa ketemu maksimum mungkin 10 orang. 1 orang kita sekali keluar ke mall misalnya ketemunya ratusan ribuan orang. Ya, jadi rapid kecepatan penularan itu lebih sering lagi. Ya. Kemudian juga setiap kali ada laporan masuk langsung deteksi. Kemudian Brunei juga cepat mengantisipasi dengan membatasi
jumlah penerbangan itu juga lebih awal Brunei. Ya, RBA sudah lebih awal mengurangi penerbangan sampai akhirnya melarang sama sekali. RBA juga pemerintah juga lebih awal melarang masuknya penerbangan dari asing. Ya, sementara kita sangat hati-hati. Ya, kita untuk menyebut lockdown saja tidak pernah ada, sampai namanya yang sekarang terbatas sampai PP katanya? PSBB ya, berskala besar ya. Jadi kita memang berhati-hati sekali, masalah kita memang lebih besar, wilayah kita lebih besar, penduduk kita lebih besar, dan jangan lupa dampak ekonominya lebih besar. Jadi kita memang perhitungannya banyak. Belum kita berhati-hati jangan sampai ini mempengaruhi investasi asing misalnya. Ya, jangan sampai ini mengurangi pariwisata asing. Jangan lupa pariwisata kan menjadi sektor andalan pemasukan negara kita. Jadi kalau kita tutup, waduh nggak ada orang, nanti semuanya mati nih, hotel mati, transportasi mati. Kita berhitung betul. Tapi jangan lupa, semakin tidak ditutup dengan segera, semakin banyak orang masuk, semakin banyak penularan. Ya, jadi memang Brunei ini canggih ya. Tetapi kita tidak bisa membandingkannya karena ini memang kecil jumlah dan kawasannya tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dubes. Yuk, pagi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Ilham Dita Mahaiba, mahasiswa Master Psilodin di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi Pak Dubes sudah menjelaskan tentang keadaan umum warga negara kita yang berada di Indonesia. Tapi kita ketahui bersama di Brunei ini terdiri dari 4 wilayah. Mungkin kalau Brunei Muara, Tutong sama Kuala Belait mungkin masih bisa kita ini. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk teman-teman penanganan teman-teman warga negara kita yang berada di daerah Temburong. Apakah ada satgas khusus yang untuk seperti mengunjungi mereka, memberikan mereka bantuan, menanyai mereka satu-satu, karena belajar dari pengalaman waktu sosialisasi di Temburong, masih kita dapati warga negara kita yang di sana itu masih sedikit dalam menerima informasi, kurang menyebar seperti kalau di daerah Brunei dan Muara. Sampai kemarin saja yang terdata untuk warga negara kita yang di Temburong itu nggak sampai 200. Dan mereka pun tinggalnya di pelosok-pelosok. Jadi apakah ada satgas khusus yang untuk daerah Temburong sehingga bisa memberikan mereka bantuan mungkin atau menanyakan mereka ya seperti Jadi gini, warga negara kita di Brunei ini terkelompok dalam berbagai macam kelompok atau paguyuban. Ya, ada paguyuban yang berdasarkan asalnya atau daerahnya. Ya, Sunda, ada Padang, ada Madura, ada Banyuwangi, macam-macam lah ya. Ada juga paguyuban berdasarkan hobinya. Yang grup olahraga futsal ada, ya. Yang grup olahraga ini ada lagi yang kelompok berdasarkan agama. Ya, ada lagi kelompok yang berdasarkan wilayahnya. Nah, itulah yang kita gunakan. Dengan media sosial yang ada ini, kita maksimalkan seluruh warga kita dimanapun berada mendapatkan informasi itu. Ya, ini yang paling mudah, paling murah. Kalau dulu KBRI bisa jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, bisa mengunjungi ke Temburong misalnya, ke KB. Nah, sekarang saya beritahu aja, semua anggarannya kita kembalikan ke Indonesia. Ya, jadi kita sudah tidak punya lagi alat untuk dengan mudah kemana-mana. Tapi tidak menjadi masalah. Dengan media sosial kita akan berjalan terus, ya. Kita akan terus menyebarkan informasi melalui tadi itu, melalui medsos, kedua melalui paguyuban tadi. Jadi kita udah pegang semuanya siapa koordinator masing-masing paguyuban. Kita juga sudah tahu siapa yang bertanggung jawab, KB misalnya siapa, Kuala Belait ya. Tutong siapa, Temburong siapa. Jadi orang-orang inilah yang kita jadikan semacam lurahnya di daerah itu untuk mendiseminasi informasi ke mereka semuanya. Dan juga tidak lupa kita titipkan, tolong dipantau kalau ada masalah-masalah, ada informasi yang diperlukan KBRI tahu,
tolong kabari KBRI. Ya, jadi insya Allah tidak menjadi kendala. Tapi kalau memang ada kesempatan kita ke daerah memantau langsung, juga kenapa tidak. Tapi kan sekarang kita sedapat mungkin hindari kan, bertemu orang kan. Ya, kalau dulu saya sering ke kampung-kampung mereka, ke perusahaan-perusahaan, misalnya ke Seria itu ketemu orang, sekali ketemu bisa 100, 200, ketemu orang juga sekali ketemu bisa 250-an. Tapi kan kita juga tidak boleh berkumpul-kumpul seperti itu sekarang. Jadi sarana yang ada ya dengan menggunakan media sosial. Dan sekali lagi lah, PPI di sini punya peran. Ya, PPI punya peran, manfaatkan peran ini, menetworking, mencari informasi dari manapun. Kalau ada kabari KBRI, kita akan tetap menomorsatukan namanya pelayanan dan perlindungan warga kita. Kabari, tapi kalau nggak diberitahu, jangan nyalahkan KBRI. Pokoknya kabari, kita akan membantu apa yang kami mampu. Ya. Oke, Bapak atas laporan yang bisa diambil dari kita banyak hal ya dari orang tua kita, yakni Pak Sudirmiko selaku Dubes KBRI di Brunei Darussalam. Intinya saya ingin menyampaikan, mari kita sama-sama saling bekerja sama dalam menanggapi dan bergotong royong untuk mencari solusi bersama untuk menanggapi wabah COVID ini. Kemudian pesannya yang saya sangat ingin tegaskan ke rekan-rekan, yakni kita maksimalkan ini dengan menulis, kemudian riset, melanjutkan, dan tetap di rumah saja. Sudah Pak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas kesempatannya, dan terima kasih rekan-rekan PPI. Jadi saya hanya menambahkan yang disampaikan tadi oleh Pak Duta Besar terkait dengan kemungkinan adanya warga negara kita yang mengalami masalah kebutuhan pokok sehari-hari. Kita akan melakukan survei, dan seperti tadi Pak Dubes sampaikan, kita telah mengajukan anggaran ke Jakarta khusus untuk ini, dan kami akan segera melakukan survei, dan survei itu nanti akan kita umumkan melalui medsos KBRI. Karena itulah seperti pesan Pak Dubes tadi, agar teman-teman memonitor di medsos KBRI gitu. Terus kemudian tadi mengenai visa, jadi betul yang disampaikan Pak Dubes, kalau ada yang mengalami masalah visa dan perlu bantuan, bisa datang ke KBRI, nanti KBRI akan sampaikan kepada Kemlu dan kemudian kepada imigrasi. Jadi sampai sekarang ini, mohon maaf Pak Dubes, kami tambahkan koreksi, sudah ada 33 orang. Kawan KBRI, jadi kita standby terus ya, kawan-kawan PPI ya. Kita standby terus di KBRI, dimanapun kita berada kita standby. Ya, saya pun juga tidak selalu ke KBRI, tapi kita standby. Ya, tidak pernah ada namanya istirahat, tidur, tidak ada. Ya, tapi tolong dibantu kita dengan informasi apapun yang ada di masyarakat agar kita bisa lakukan sesuatu untuk membantunya. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Kita akhiri, terima kasih semuanya, hati-hati semuanya ya, di rumah masing-masing, di kawasan masing-masing, di kampus masing-masing. Ingat pesan saya ya, waktunya banyak sekarang, gunakan untuk baca yang banyak, nulis yang banyak ya, riset pustaka yang banyak. Jangan lupa makanan yang sehat dan olahraga. Oke, demikian, kalau ada kekurangannya saya minta maaf, dan nanti insya Allah kalau semuanya beres masalah ini, kita boleh kumpul-kumpul lagi, nanti kita kumpul-kumpul beneran, bukan kumpul-kumpul virtual, kumpul-kumpul betulan ya. Oke, terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa silakan kontak KBRI. Demikian saya tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disurvei
mereka langsung isi aja nama, Langsung nama ya. Data apa aja yang perlu? Ini udah boleh close ya? Udah boleh. Tutup aja pas at meeting. Oke, mungkin nama,